Bapak, Ibu semua, publik termasuk juga di sini awak media, saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono, beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra, dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan secara resmi telah menjadi kepala Komisi Nasional yang per hari ini kemudian saya terlatih. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan beli gratis ini adalah program besar, gratis, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Nah, tentu saja saya di kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani Dian dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin barangkali Pak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasa. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record. Dan yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan
bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab, dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan secara publik bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang. Saya kira penting untuk saya sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu semua, publik termasuk juga di sini awak media, saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama-sama dengan Wakil Kepala, Bu Arumsari dan Pak Trenggono beserta seluruh jajaran BGN dan seluruh stakeholder. Di sini ada SPPG, ada SPPI, ada mitra dan lain-lain. Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero toleran untuk praktek-praktek korupsi dan hengki-pengki dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya di sini meyakinkan bahwa yakinlah bahwa saya di detik ini berkomitmen untuk kemudian kita kerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya. Namun kami bukanlah Superman, ya tentu saja kan tidak mungkin saya selesaikan persoalan atau program ini saya selesaikan sendiri. Tentu saja kami beserta dengan semua tim, baik yang aktif maupun barangkali yang juga stakeholder semuanya, kami yakinkan bahwa di momen ini kami mendengar, kami ingin lebih banyak mendengar, ingin kemudian lebih banyak menerima masukan dari semua. Ya, ada barangkali ditemukan hal-hal yang janggal, ada ide-ide baru dan lain-lain, kami siap untuk menerima masukan dan menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil sebuah keputusan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini adalah tugas berat, anggarannya besar, grande, seluruh Indonesia, dan ini adalah program Bapak Presiden menyangkut demokrasi atau demokratisasi gizi ke seluruh anak kita. Kita harus melihat diri kita bahwa memang masih banyak anak-anak di mana-mana yang membutuhkan sentuhan asupan gizi lebih supaya tumbuh kembang baik otak maupun fisiknya maksimal. Ini adalah program besar, program jangka panjang, dan saya siap untuk kemudian mendengar semua aspirasi untuk kami pertimbangkan dalam kami mengambil keputusan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran BGN kan berkurang dengan keluarga, itu artinya apakah memang Anda tidak akan melibatkan keluarga atau kerabat terdekat? Nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Anggaran BGN kan berkurang Mas dari 268 ke 229. Arahan khusus kan begini ya. Ini kan bukan hanya kemudian kita bikin panitia membagi-bagi makanan, bukan. Tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi. Termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui,
dan juga lansia. Ya, jadi beyond di situ. Dan efeknya adalah satu, orangnya tambah gizi. Saya mohon maaf mungkin kalau agak panjang dikit ini ada yang lain juga nih ya. Saya adalah orang yang lahir di desa. Ibu saya memelihara ayam di rumah dan saya adalah efek dari makan bergizi. Mohon maaf, mungkin kami bukan orang kaya, tapi kami dari kecil biasa makan telur banyak karena kami pelihara ayam di rumah. Sehingga memang gizi itu penting. Ya, gizi itu penting. Kadang-kadang orang itu melihat kenyangnya karena memang kemampuannya. Dan di sini adalah program yang begini adalah sentuhan langsung program pemerintah yang langsung orang lapar dikasih makan, orang butuh gizi dikasih gizi, kan gitu. Tidak bisa kemudian hanya dikasih himbauan-himbauan itu. Tentu saja itu saya sendiri sekali lagi saya anak dari desa yang kemudian ya ibu saya pelihara ayam di pojok-pojok rumah dan saya selalu makan itu sampai mohon maaf sampai bisulan di mana-mana ya, dan saya merasa saya ini anak tumbuh kembang karena telur ya, karena ikan jarang lah ya, karena memang kita di Gerobokan ini kan daerah jauh dari pantai. Itu sih kira-kira. Jadi dan efeknya adalah dengan memberikan gizi, tapi efeknya adalah mengabsorb ekonomi lokal khususnya peternak, khususnya nelayan, khususnya kemudian petani kita di daerah. Ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Dana APBN yang besar itu kemudian beredar di desa-desa. Dan saya, karena background saya adalah Wakil Menteri Pertanian dan selama 2 tahun ini kemudian berada di Kementerian Pertanian, kami melihat langsung bagaimana efeknya, kami melihat langsung bagaimana manfaatnya kepada ekonomi kita di desa-desa yang dirasakan secara penuh oleh para masyarakat kita, khususnya petani, peternak, dan nelayan di desa-desa. Anggaran bagian kan berkurang Mas dari Cukup. 288.